Apa keputusanku membuatmu kesal? Oh, tidak. Sama sekali tidak. Karena setiap orang berhak untuk melakukan apa yang dia sukai. Itulah tepatnya yang selalu kupikirkan. Meskipun harus kuakui, menurutku tidak masuk akal jika kau meninggalkan karir sepenting itu di luar negeri. Menurutmu begitu? Ya. Karena ada hal yang lebih penting di dalam kehidupanku. Benarkah? Sekarang, aku akan mulai mengatur institusi milik ibuku. Institut Vidal adalah hidupku. Aku sendiri adalah institut ini. Melalui mereka, para siswa paling brilian di negara ini telah lulus. Prestisnya telah melampaui batas. Tahu kau kenapa? Karena aku selalu berada di garis depan. Aku tidak pernah absen satu hari pun selama 60 tahun. Julia, kau harus mengerti bahwa sudah saatnya perubahan itu datang. Ya, beberapa waktu lalu aku sempat pikirkan bahwa putraku, Salvador, akan mengurus kepemimpinan. Tapi tidak, hidup sangat tidak kasihan padaku. Aku tidak punya siapapun. Tidak ada siapapun yang bisa menggantikanku. Bagaimanapun Julia, kau harus menemukan solusinya jika kau menghargai hidupmu. Tidak, jangan harapkan hal yang mustahil dariku, Isabel. Itu tidak mungkin, itu mustahil. Maaf karena ikut campur dalam hal yang bukan urusanku. Tapi kurasa tidak masuk akal kau tinggalkan kesuksesanmu di Amerika Serikat untuk bersembunyi di sekolah kota kecil yang konyol ini. Jika memang konyol, kau pasti tidak akan mau memimpinnya, kan? Lagi pula, aku adalah putra pemiliknya. Oh, astaga, aku benar-benar sibuk. Aku akan makan sebentar sebelum mengunjungi ibuku di rumah sakit. Selamat menikmati. Selamat siang, aku datang untuk mengunjungi Direktur Julia. Nyonya masih di rumah sakit. Tidak masalah, taruh saja bunganya di kamarnya, itu akan jadi kejutan untuknya saat dia kembali nanti. Tapi kami belum tahu kapan dia Tidak kembali. masalah, aku akan meninggalkan ini untuknya. Biar aku jelaskan, bukannya aku... Oh, halo. Katanya kau pergi ke Amerika. Tadinya aku akan pergi, tapi ayahku memutuskan bahwa kami akan tinggal di Meksiko. Kau serius? Kau tidak tahu betapa senangnya diriku. Aku pergi ke restoran dengan Francisco untuk makan siang. Berdua saja? Iya. Baiklah, ceritakan padaku. Apa dia sudah melamarmu? Belum, Ibu. Ini salahmu. Kau harusnya memaksa untuk membicarakan hal ini. Ibu, aku tidak terburu-buru untuk masalah itu. Tapi seharusnya kau terburu-buru. Atau kau ingin tetap menjadi perawan tua? Oh, ayolah, cepatlah nak, bergeraklah. Atau Francisco akan menemukan seseorang yang benar-benar ingin menikah dengannya. Maaf, Ibu, tapi kepalaku rasanya sakit sekali. Aku permisi. Kau harus menikah dengannya. Dan itu harus sekarang selagi kau masih muda. Lain kali kau bertemu dengannya, katakan padanya bahwa... Astaga, Ibu. Melissa! Jangan biarkan aku bicara sendiri. Aku akan mentraktirmu es krim untuk merayakan hal ini. Terima kasih, tapi tidak sekarang. Ada banyak yang harus kubicarakan dengan Ana. Kau bisa bertemu sepupumu nanti. Ayolah, aku mohon ikut denganku. Lain kali saja, terima kasih banyak. Baiklah. Oh iya, bisakah kau meninggalkan bunga-bunga ini di kamar nenekmu? Ya, tentu saja. Bunga-bunga ini sangat indah. Kau tahu, aku sangat menghormati Direktur Julia. Aku harap lain kali kau mau ikut denganku ya. Aku ingin kau mengunjungi semua tempat yang indah di kota ini. Itu dia. Pergi dan singkirkan bendera itu. Aku ingin kau menyingkirkan orang menyebalkan itu dari jalanku. Baiklah. Siapa namanya?
Namanya adalah Pedro. Pedro, itu nama seorang santo. Ya, memang sulit tapi bukan tidak mungkin. Aku ingin Renata melupakannya. Baiklah, aku bisa menyiapkan beberapa ramuan agar pacarmu melupakan santo itu dan jatuh cinta kepadamu. Jangan panggil dia Santo. Jangan panggil dia Santo. Baik, bos. Maaf. Hei, hanya aku yang boleh memanggilnya bos, mengerti? Hak istimewa apa yang kau punya? Tidak ada kawan, tidak ada. Kalau begitu terserah aku memanggilnya apa. Oh ya? Iya. Oh ya? Hah? Oh iya. Oh ya? Dia adalah bosku. Dia bosku. 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 Dengar, jangan lakukan apapun sampai aku melakukan penyelidikan menyeluruh tentang anak-anak itu. Bukankah kau paling suka tulip? Tentu aku suka. Bukankah kau sedang ke Amerika? Ibu, menurutmu aku akan pergi? Mungkin aku memang orang yang aneh, tapi aku tidak akan pernah pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Francisco bilang padaku kau sudah pergi. Terima kasih. Sama-sama. Ya, menantumu tidak mau melewatkan kesempatan bagus bicara sembarangan. Kenapa kau tinggal? Ibu, aku sudah membuat keputusan yang sangat penting dalam hidupku. Aku ingin memimpin institut ini. Semoga kau tidak keberatan aku mengambil minuman ini. Tidak, terserah padamu. Kau sepertinya tidak terlalu senang dengan keputusan dari Salvador. Kau mau aku jujur? Sebaliknya, aku sangat bahagia. Kalau begitu, mari kita bersulang untuk itu. Aku tidak pernah menyangka dia sekacau itu. Kontrak terbaik dalam hidupnya sudah menunggu di Amerika. Dan dia malah memutuskan untuk mengurus sekolah ibunya. Kau jangan khawatir. Kurasa itu tidak akan bertahan lama. Kenapa kau mengatakan itu? Karena aku sangat ragu ibunya akan mengizinkannya menginjakan kaki di institut. Dan aku pastikan dia tidak melakukannya. Aku tidak mengerti, Ibu. Sudah 10 tahun lebih Ibu memintaku datang dan bekerja sama. Tapi sekarang Ibu malah menolakku. Ibu tidak menginginkanku. Aku memintamu saat itu karena kau sedang menyelesaikan karirmu. Saat kau masih pemuda yang bijaksana. Meskipun Ibu meragukannya, sekarang aku jauh lebih bijaksana daripada sebelumnya. Oh ya? Apa menurutmu bijaksana kau ke Amerika untuk mengabdikan dirimu pada musik? Hah? Apakah menurutmu bijaksana kau terlibat dengan wanita berpikiran dangkal itu? Tolong, Ibu. Aku rasa Ibu tidak perlu menghakimiku secara dangkal seperti itu. Dengar, yang bisa kulakukan hanyalah mencegah orang dengan moral meragukan seperti dirimu menginjakan kakimu di Institut Vidal. Oh tidak, aku tidak percaya. Aku pikir aku kembali ke Amerika Serikat, tapi tiba-tiba pesawat itu berhenti dan Tidak. aku... Kurasa aku yang menghentikannya. Pesawatnya? Dengarkan aku baik-baik, Ibu. Ini adalah keputusan penting yang pernah kubuat sepanjang hidupku. Aku tidak mengerti kenapa tiba-tiba kau berubah. Apa yang bisa kau berikan untuk sekolah itu? Aku butuh perubahan. Aku harus menggenggam tanganmu, Ibu. Aku punya kesempatan untuk berada di sekolah dan melihat anak-anak. Aku bisa memberi mereka sesuatu yang penting, sesuatu yang mereka butuhkan, sesuatu yang kurang dari mereka. Aku memang masih muda, Bu, tapi aku juga punya kesempatan untuk belajar hal-hal yang sangat penting dalam hidup. Dan aku yakinkan Ibu. Tidak. Ibu tidak tahu apa-apa tentang itu. Ibu, tolong Ibu, dengarkan aku. Ibu harus melakukannya, berusahalah untuk mempercayaiku lagi. Biarkan aku mencobanya, Ibu. Maaf, aku tidak tahu kau ada di sini. Tidak. Masuklah, Francisco, masuk.
Francisco, aku ingin mengumumkan perubahan di institut. Francisco, mulai besok kau akan bertanggung jawab atas institut. Aku akan melakukan apapun yang kau katakan, Julia. Ada hal lain. Salvador akan tetap sebagai direktur akademik di sana. Tidak, bukan maksudku untuk menentang keputusanmu itu, Julia. Tapi sebaliknya, aku anggap itu sebuah keputusan yang luar biasa. Akan tetapi aku butuh untuk melakukan beberapa perubahan. Seperti apa? Ya, dari yang aku dengar, Salvador belum pernah bekerja sebagai akademisi dan sudah lama kalau dia tidak terlibat lagi di bidang pedagogi. Francisco, kau tidak perlu mengkhawatirkanku. Aku sangat tahu apa yang harus kulakukan. Di sisi lain kita tahu institut ini baik-baik saja dari segi akademik, kan? Kita tidak sedang Aku berdebat. tahu semuanya. Kau tidak perlu memberitahuku apapun. Bagaimanapun, Salvador harus membuktikan kemampuannya. Dan dia harus berkonsultasi denganmu dan juga denganku tentang setiap keputusan yang ingin dia buat. Aku ingin memberitahumu. Semuanya harus tetap seperti semula. Bu, tapi aku ingin... Satu-satunya yang kuharapkan darimu adalah memberikan ide dan proyek untuk menjadikan apa yang sudah berjalan baik akan berjalan menuju sempurna. Itu mustahil. Coba ceritakan kenapa kau mengatakan itu karenamu. Saat aku lihat pesawat itu lepas landas, aku menatapnya dengan sekuat tenaga dan berkata, jangan biarkan pesawat itu lepas landas. Dan pesawat itu pun berhenti. Bagiku itu hanya kebetulan saja. Tapi masih ada hal-hal lain. Ingat ketika Casimiro terbang ke tanganku di sekolah, atau ketika lampu tiba-tiba menyala, atau ketika benda-benda tertentu bergerak di kamarmu. Tenanglah, semuanya pasti memiliki penjelasan logis. Jadi kau tidak perlu takut. Aku tidak takut lagi. Dan kau tahu kenapa? Karena kau dan pamanku akan tinggal di sini, di Meksiko. Aku menceritakan kisah gadis kecil yang berkerudung merah pada Carlitos. Dan dia tertidur sebelum pemburu datang untuk menyelamatkannya. Ayah sedang apa? Halo. Halo sayang. Bagaimana dengan Carlitos? Dia sedang tidur. Kau pikir dia bisa menunggu selama ini? Siapkan meja makan ya. Ibu bawa ayam panggang untuk makan malam kita. Ayo. Enak sekali, Ibu. Apa yang kau lakukan? Tidak ada. Hanya sedang berusaha mencukupi kebutuhan untuk membayar uang sekolah. Kalau kau mau, aku akan membayarnya. Isabel, bisakah kau berhenti membuktikan kalau penghasilanmu lebih besar dari aku? Oh, aku tidak bermaksud begitu. Maaf. Faktanya, pekerjaan di bengkel bulan ini sedikit. Jujur saja, aku mohon. Terimalah pinjaman dariku. Isabel. Dengan cara ini kita bisa membayar tepat waktu agar Lourdes tidak diskors. Aku tahu kita harus membayar uang sekolah. Kau tidak perlu mengingatkanku. Tidak. Iya, Tuan Kapistran memintaku untuk mengatur kunjungan anak-anak ke museum. Ya, seperti itulah. Karena itulah aku memintamu untuk menemaniku, sayang. Tidak sendirian. Aku akan meminta ibu-ibu lainnya. Bagus, tolong konfirmasi besok ya. Oke. Selamat malam. Selamat malam. Aku hampir menyelesaikan semuanya, Francisco. Terima kasih, Nena. Kau tidak tahu betapa senangnya aku bisa selalu mengandalkanmu. Sungguh mengejutkan melihatmu di sini larut malam begini. Aku perlu bicara denganmu. Institut ini sekarang dalam keadaan bahaya. Apa? Kenapa? Ada apa? Julia memutuskan untuk menunjuk Salvador sebagai direktur akademik. Apa? Tapi bukankah putranya yang tinggal di Amerika seperti bergaya hidup bebas? Iya. Kita tidak bisa membiarkannya. Itu mengerikan, Francisco. Aku tidak mengerti apa yang terjadi dengan Julia. Mungkin saja Salvador membujuknya dengan semua kebohongan, Nena.
Aku ingin kau dukung aku tanpa syarat jika terjadi sesuatu. Kau mengerti apa yang kumaksud, bukan? Baiklah, kau jangan khawatir. Aku ketua Persatuan Orang Tua Murid dan aku akan menjalankan tugasku dengan baik. Selamat pagi. Apa kau siap menghadapi hukumanmu? Tidak, ya. Maaf, guru pengawas. Apa Bapak tidak mau memberiku keringanan hukuman? Ini coklat dan stroberi impor, Pak. Aku benci kue. Baiklah, sebentar, Pak. Bagaimana kalau sandwich? Aku mengerti, Pak. Aku permisi, Pak. Selamat pagi, guru pengawas. Bisakah kau memberitahuku di barisan mana aku harus berdiri? Apa yang kau lakukan di sini? Aku siswa baru, Pak. Selamat pagi. Astaga, kau tidak pergi? Sepertinya tidak. Rafa, apa kau sudah lihat teman baru kita? Aku tidak tahu dan aku tidak peduli. Aku senang akan ditemani anak berambut panjang. Karena aku akan memberinya kesulitan. Apa kau akan bergabung dengan kami? Tentu saja. Selamat datang. Selamat pagi, siswa-siswiku tercinta. Aku ingin menyampaikan beberapa berita pada kalian. Mulai hari ini, aku adalah Direktur Umum baru Institut Vidal. Menggantikan Nyonya Julia yang harus meninggalkan aktivitasnya atas perintah dari dokter. Semuanya akan tetap sama seperti sebelumnya. Di sampingku adalah putra dari Nyonya Julia dan dia akan menjadi direktur akademik. Kau akan lihat, mulai sekarang semuanya akan berubah. Pamanku luar biasa. Tentu saja, tidak ada pilihan selain menerima Salvador di institut. Baiklah, selamat. Jelas sekali kita semakin saling memahami sekarang. Mari kita lihat apakah keadaan tidak akan memburuk karenamu. Oh, Julia. Aku takut putraku yang tidak bertanggung jawab itu akan melakukan sesuatu yang buruk. Sebagai direktur sekolah, dia pasti akan tertarik untuk pembaruan staf. Dan Salvador, dia pasti akan punya ide-ide yang sangat menarik. Oh ya, tentu saja. Justru itulah yang membuatku takut. Sebaliknya, Salvador adalah pria yang sangat kreatif. Cerdas dan dengan pikiran yang sangat dinamis. Ya. Aku yakin dia akan memainkan peran yang sangat baik. Dia tidak masuk akal. Seorang pemberontak yang suka melanggar aturan. Teman-teman, maaf ya. Seseorang sedang mengawasi kita dan aku tidak menyadarinya. Kami tidak perlu diawasi untuk berperilaku baik, kau tahu? Hei, aku rasa kau pasti takut pada wajah itu kan? Kau benar. Sejujurnya kami takut kepadanya. Ya, benar. Aku tidak takut pada siapapun. Aku menghormati peraturan Institut Vidal dan aku juga menghormati guru pengawas. Kalau kau tidak suka pada kami, kembalilah ke negaramu dan selesai. Aku ini pribumi.